Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar matematika halaman 67, yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kita masuk saja ke latihan halaman 70 ya. Di sini kita akan mencari KPK dari dua buah bilangan. Contoh nomor 1, bilangan kelipatan dari 6 adalah, berarti kita lipatkan 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18, 4 kali 6, 24, ya. 5 kali 6 30 ya, ada kurangnya nih 30 sebelumnya. Lalu 6 kali 6 36 dan seterusnya. Sekarang bilangan kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36 dan seterusnya. Ya, kita lipatkan ya. 1 kali 9, 2 kali 9, 3 kali 9, 4 kali 9 dan seterusnya. Nah, di sini ada bilangan yang bersekutu, yaitu ya, angka 18. Selain itu adalah angka 36. Nah, untuk KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, diambil adalah persekutuan yang paling kecil. Berarti di sini nilainya 18 ya, bukan 36 dan lain-lain, tapi yang terkecil adalah 18. Nah, nomor 2, bilangan kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 dan seterusnya. Bilangan kelipatan 8 ya, 1 kali 8, 2 kali 8, 3 kali 8, 4 kali 8, 5 kali 8, 6 kali 8, 7 kali 8. Nah, di sini kita menemukan angka yang bersekutu yang paling kecil, yaitu angka 56 ya. Nanti di sini dan seterusnya juga mungkin kita akan menemukan angka-angka yang bersekutu lainnya. Nomor 3, bilangan kelipatan 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Bilangan kelipatan 3, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, di sini sudah kita dapati ya, angka 6, angka 12, tapi kita untuk KPK kita ambil kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu angka 6. Tuh, kebalikan ya dengan FPB. Kalau minggu yang lalu kita belajar FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor-faktor yang paling besar. Kalau KPK, kelipatan persekutuan terkecil, jadi nilai persekutuan yang paling kecil. Ya, Ibu masuk ke nomor 3 ini ya, menentukan KPK dan FPB dari 3 bilangan. Nah, di sini ada contoh ya. Tapi dia minta ini ada soal di sini 3 bilangan ini katanya menggunakan faktorisasi prima. Nah, Ibu ajarkan di sini ya, nomor 1. Ini contoh nomor 1, bilangannya adalah 10, 16 dan 18. Nah, seperti ini, 10, 16, dan 18. Ini yang namanya menggunakan faktorisasi prima ya. 10 itu, ya, kalau yang bagian yang pembagi, bilangan yang dibagi itu harus angka-angka bilangan prima ya. Masih ingat bilangan prima? Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kalau 10, tentu dibagi 2 ya, hasilnya 5. Jadi 10 itu adalah 2 kali 5. Sekarang 16. 16 dibagi, ini karena bilangan genap, maka harus dibagi 2 dulu. Angka 2 adalah bilangan prima ya. 16 bagi 2, 8. Masih genap dibagi 2, hasilnya 4. 4 genap dibagi 2, hasilnya 2. Jadi 16 itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Nah, angka 18 itu genap, maka dibagi bilangan prima, yaitu angka 2 ya. 18 bagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3 ya.
Jadi 18 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya apa kalau 3 pangkat 2? 3 dikali 3 ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2, seperti itu ya. Nah, diperoleh faktor prima yang sama, yaitu angka 2, 2, dan 2 ya, angka 2. Pangkat terkecil faktor yang sama adalah di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 4, 2 pangkat 1. Berarti yang faktor kecil, angka terkecilnya adalah pangkat 1, 2 pangkat 1 ya. Itulah FPB ya. Jadi FPB-nya adalah 2. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat terbesar faktor yang sama adalah 2 pangkat 4. Sehingga KPK dari 10, 16, dan 18. Nah, yang dipakai tidak lagi 2 ini dan 2 ini, tapi yang pangkatnya paling besar ya, yaitu 2 pangkat 4. Dan dikalikan bilangan yang lainnya. Bilangan yang lainnya adalah angka 5, lalu angka 3 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 4 dikali 5 dikali 3 pangkat 2. Kita hitung hasilnya adalah 720. Seperti itu. Nomor 2 ya. Ini angkanya ada angka 5, 15, dan 21 ya. Nah, tentukan FPB dan KPK dari 5, 15, 21 dengan faktorisasi prima. Ya, angka 5. 5 itu dibagi dengan bilangan prima dirinya sendiri, yaitu 5. Jadi 5 bagi 5, 1. 15, ya, bilangan prima yang paling kecil adalah 3 ya. Perkalian 3 dan 5. 15 bagi 3 adalah 5. 21 tentu dibagi dengan 3 karena perkalian 3 dan 7 ya. Diperoleh faktor prima yang sama, yaitu angka 5. 5 di sini juga angka 3. 5 dan 3 ya. Pangkat yang terkecil adalah kalau 5, 5 pangkat 1, kalau 3, 3 pangkat 1 ya. Karena ini angka 5 adanya di angka 5 dan 15, angka 3 adanya di angka 15 dan 21 saja. Jadi tidak ada faktor yang sama dari ketiga bilangan ini ya, tidak ada ya. Tidak ada yang sama. Nah, sehingga tidak ada nilai FPB. Jadi FPB-nya nilainya 0 karena tidak terdapat faktor yang sama pada ketiga bilangan ya. Bagaimana dengan KPK? Diperoleh KPK dari 5, 15, dan 21. Tentunya dia pangkatnya yang paling besar yang diambil. Ini sama ya, 5 pangkat 5, 3 pangkat 5 pangkat 1, 5 pangkat 1, ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 1. Jadi yang diambil 1 aja ya, angka 5, angka 3 ya, angka 7 dan angka 1. Ya, boleh seperti itu. Jadi 1 dikali, boleh 1 dikali 5 kali 3 kali 7 ya, sehingga KPK-nya adalah 105. Ya, selanjutnya halaman 74. Kita masuk ke halaman ini dulu ya. Menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Ya, faktorisasi prima bentuknya ya seperti ini ya, menggunakan pohon faktor ya. Ini contohnya 36 bilangan genap, maka faktor pembaginya adalah bilangan prima angka 2 ya. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 adalah genap, tetap dibagi dengan angka pembagi faktor prima bilangan prima 2 ya. Jadi 18 bagi 2 9. 9 sendiri dibagi dengan bilangan prima 3, maka hasilnya ada 3. Jadi faktorisasi primanya adalah 2-nya ada 2 ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, seperti itu ya. Inilah yang disebut dengan faktorisasi prima ya.
Ya. Selanjutnya kita masuk ke halaman 74. Ya. Tentukan FPB dan KPK dari bilang-bilang berikut dengan menggunakan faktorisasi prima ya. Nomor 1, 16 dan 18. Ya, kita buat pakai pohon faktor. 16 itu genap ya. Maka dibagi dengan bilangan prima angka 2. 16 bagi 2 8. 8 itu genap dibagi juga dengan 2 hasilnya 4. 4 itu genap dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 16 itu adalah 2-nya ada 1, 2, 3, 4, berarti 2 pangkat 4. 18 ya. Ya genap dibagi bilangan prima 2. 18 bagi 2 9. 9 tentu dibagi angka 3, hasilnya 3. Jadi 18 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Pangkat terkecil faktor yang sama adalah angka 2 ya. Ya. FPB dari 16 dan 18 adalah 2. Dari faktorisasi kedua bilangan di atas diperoleh faktor prima yang sama yaitu angka 2. Nah, kalau untuk KPK digunakan pangkat terbesar faktor yang sama adalah angka 4 ya. Ya, KPK dari 16 dan 18 adalah yang kalau untuk KPK dipakai yang pangkatnya paling besar 2 pangkat 4 dikali bilangan yang lain 3 pangkat 2. Dicari ya. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 ya. 16 dikali 3 pangkat 2, 3 kali 3 hasilnya 9. 16 kali 9 itu 144. Nah, nomor 2 adalah bilangan 42 dan 56 ya. Tentukan KPK dan FPB dari 42 dan 56 menggunakan faktorisasi prima. 42 bilangan genap tentu dibagi 2, hasilnya 21. 21 dibagi 3, hasilnya 7. Jadi angka 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7. 56. Genap dibagi 2, hasilnya 28. 28 dibagi 2, hasilnya 14. 14 dibagi 2, hasilnya 7. Sehingga 56 itu adalah 2-nya adalah 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 7. Diperoleh faktor prima yang sama adalah angka 2 ya. Angka 2. Pangkat terkecil yang diperoleh adalah 2 pangkat 1 ya. Sehingga FPB sama dengan 2. Pangkat terbesar faktor yang sama adalah pangkat terbesarnya adalah ini angka pangkat 3 ya. Sehingga KPK dari 42 dan 56 adalah diambil yang pangkatnya terbesar adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7 ya. Dikali 3 lagi ini harusnya ini. Ya, maaf, dikali 3. Ya. Kali 3 kali 7. Tadi 2 pangkat 3 kali 7 adalah 168. 168 dikali 3. Kita cari di sini ya. Ya. 3 kali 8 24, 2. Nah, 3 kali 6 18 tambah 2 20, 2 3 tambah 2. Jadinya adalah 504 ya. Ya. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7 ya. Ya, selanjutnya nomor 3 angka 15 dan 21 ya. Nih. KPK dari 5 FPB dan KPK dari 15 dan 21. Ya, 15 adalah dibagi angka 3 hasilnya 5. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 15 adalah 3 kali 5, 21 adalah 3 dikali 7. Diperoleh faktor prima yang sama yaitu angka 3 ya, 3 pangkat 1 ya. Pangkat terkecil yang diperoleh adalah 3 pangkat 1 sehingga FPB adalah 3.
pangkat terbesar yang diperoleh adalah 3 pangkat 1 juga ya. Sehingga KPK dari 15 dan 21 adalah 3 dikali 5 dikali 7, hasilnya 105 ya gitu. Nah, selanjutnya